Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang berjudul Pembagian Kerja Struktur Organisasi dan Perencanaan Strategis. Sebelumnya kita izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Hudemia Dididari. Nama saya Fira Dwi. Di sini dimulai dari pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang lebih dari satu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Yang kedua ada pembagian kerja, division of labor, menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu. Yang ketiga ada struktur organisasi, dapat dikatakan sebagai mekanisme formal yang digunakan untuk mengelola organisasi, desain organisasi. Yang terakhir keterkaitan fungsi manajemen, perencanaan merupakan fungsi manajemen dasar fundamental yang menjadi pedoman untuk fungsi lainnya, termasuk pengorganisasian organizing. Selanjutnya ada pembagian kerja division of labor. Prinsip pembagian kerja adalah tiang dasar pengorganisasian tujuannya untuk merinci dan mengelompokkannya departementalisasi. Pembagian kerja dapat dilakukan berdasarkan berbagai aspek, diantaranya yaitu fungsi, pemasaran, keuangan, produksi. Yang kedua ada produksi atau jasa, pembagian berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah wilayah, pembagian berdasarkan area geografis. Yang keempat adalah langganan atau konsumen, pembagiannya berdasarkan jenis pelanggan. Yang terakhir ada waktu, pembagian berdasarkan shift kerja. Lanjut ada struktur organisasi, dapat dikatakan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. 3 komponen struktur organisasi. Yang pertama, kompleksitas, paduan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi termasuk spesialisasi dan pembagian kerja. Yang kedua, formalisasi, sejauh mana sebuah organisasi menyadarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari pegawainya. Yang terakhir ada sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengambilan keputusan sentralisasi. Kemudian ada faktor penentu perancangan struktur. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi perancangan struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Yang ketiga ada anggota atau karyawan dan orang yang terlibat. Dan yang terakhir adalah ukuran organisasi. Selanjutnya tujuan perencanaan strategis. Proses sistematis penentuan tujuan, jangka panjang dan pemilihan strategi terbaik untuk mencapai visi dan misi organisasi. Tujuannya untuk 1. Memberikan arah yang jelas atau visi dan misi. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan dan pengukuran kinerja. Lanjut ada tahapan inti perencanaan strategis. Yang satu adalah tentukan visi dan misi, mendefinisikan arah jangka panjang dan alasan keberadaan. Ini adalah fondasi filosofis organisasi yang memandu semua keputusan. Yang kedua, analisis situasi. Selalu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor internal, kekuatan dan kelemahan dan eksternal, peluang dan ancaman. Alat utama yang digunakan adalah analisis SWOT. SWOT itu kepanjangan dari S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, yang kalau T-nya adalah threats atau ancaman. Tahapan inti perencanaan strategis. Yang ketiga, ada perumusan dan implementasi strategi. Tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam periode strategi, sasaran harus terukur dan diselaraskan dengan visi dan misi, sering menggunakan kriteria SMART. Yang keempat, perumusan dan implementasi strategi, merancang rencana, aksi atau pendekatan utama strategi untuk mencapai sasaran. Dilanjutkan dengan menerapkan rencana tersebut di dalam operasional sehari-hari dan mengalokasikan sumber daya. Yang kelima, monitoring, evaluasi, dan adaptasi, mengukur kinerja secara berkala melalui KPI dan membandingkan dengan sasaran jika terjadi penyimpangan atau perubahan lingkungan yang dilakukan penyesuaian adaptasi pada strategi atau rencana aksi. Eksposisi. Kesimpulan, perencanaan strategis menetapkan visi, misi, dan tujuan. Jangka panjang menentukan arah organisasi. Pembagian kerja, spesialisasi tugas adalah fondasi yang digunakan untuk membentuk struktur organisasi, mekanisme, dan kerangka formal yang bertugas untuk mendukung dan melaksanakan arah strategis tersebut. Ketiganya adalah pilar yang harus selaras agar organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu Marsha, menjawab pertanyaan kelompok 4.